searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama channel Antara CPNS dan Navigator Guru. Kali ini saya akan membahas tentang teknik penilaian teman-teman nih, karena banyak sekali yang masuk ke DM kami tentang teknik penilaian yang harus dibahas pada pembelajaran soal-soal pretest PPG terutama di 2022 ini. Oke, teman-teman semua, saya sudah menyajikan teknik penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap, dan kedua adalah penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Jadi teman-teman siapkan bukunya dan tulis ya apa-apa yang menurut teman-teman itu penting. Dan nanti kita tetap membahas soal-soal terutama pada soal teknik penilaian. Jadi kita akan berikan materinya terlebih dahulu supaya teman-teman bisa menjawabnya soal-soal yang akan kita berikan. Oke. Yang pertama adalah teknik penilaian sikap nih teman-teman. Penilaian sikap ini dibagi menjadi dua. Ada yang penilaian sikap utama, ada juga yang penilaian sikap penunjang. Oke, apa saja? Yang utama itu observasi guru kelas atau mereka adalah teman-teman dari guru mapel. Nah, kemudian observasi guru kelas atau di penilaian sikap yang utama itu dilakukan pada saat apa? Bisa pada saat pembelajaran, ada juga yang pada saat di luar pembelajaran. Begitu juga dengan teman-teman yang di guru mapel pada saat pembelajaran, dan ada juga di saat di luar pembelajaran teman-teman ya. Nah, kemudian penunjang itu apa? Namanya juga penunjang ya teman-teman ya, untuk menunjang kegiatan utama. Nah, kegiatan penunjang ini ada yang namanya penilaian diri atau penilaian antara teman, sehingga hasilnya untuk diperlukan guru untuk konfirmasi daripada penilaian sikap yang utama. Oke, ini teknik penilaian sikap ya teman-teman ya, sikap spiritual, nah seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah penilaian pengetahuan nih teman-teman. Kalau pengetahuan itu adalah kognitif, berkaitan dengan berpikir kan teman-teman ya. Nah, di kognitif ini penilaian pengetahuannya dibagi menjadi tiga. Ada yang instrumen tentang tes tertulis, ada yang menggunakan tes lisan, ada juga yang menggunakan penugasan. Nah, misalkan apa saja yang termasuk dengan tes tertulis nih teman-teman ya. Nanti setelah tertulis kita masuk ke tes lisan. Di tes tertulis teman-teman ada yang namanya pilihan ganda. Kalau kita biasanya nyebutnya ABC gitu ya. Nah, ada yang benar salah, ada juga yang menjodohkan. Nah, setelah menjodohkan ganda dan benar salah, ada juga yang tentang isian atau uraian ya. Nah, kemudian setelah tes tertulis kita masuk ke tes lisan teman-teman. Tes lisan tuh yang diucapkan oleh seorang guru, perintah, kuis atau tanya jawab ya. Kemudian setelah tes lisan ada juga penugasan. Penugasan ini diberikan kepada siswa untuk dikerjakan, biasanya menambah atau memerlukan rentang waktu seperti di luar sekolah atau di dalam sekolah, tapi menggunakan beberapa kelompok, jadi seperti itu. Atau juga pribadi tapi menggunakan yang lebih kompleks daripada tes tertulis dan tes lisan teman-teman ya. Itu yang berkaitan dengan penilaian pengetahuan. Nah, kemudian selanjutnya adalah teknik penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini ada tiga teman-teman, yaitu kinerja, kemudian proyek, kemudian portofolio ya. Di kinerja juga dibagi menjadi dua, yaitu penilaian keterampilan proses dan keterampilan produk teman-teman ya. Nah, kalau misalkan proses, cirinya adalah penilaiannya pada saat dia tampil. Kalau misalkan dia tampil kayak misalkan tari gitu kan, nah itu termasuk ke dalam penilaian keterampilan proses. Tapi kalau misalkan dia menggunakan produk itu adalah sesuatu yang bisa dihasilkan, yang dihasilkan oleh siswa ya, sesuatu yang dihasilkan oleh siswa. Nah, itu bisa kita nilai dengan nilai kinerja, yaitu berkaitan dengan hasil produk tersebut. Oke. Nah, kemudian penilaian keterampilan selanjutnya adalah proyek teman-teman. Nah, proyek ini untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas dalam periode atau waktu tertentu. Kalau proyek itu berarti jangka waktunya lama ya teman-teman ya, jangka waktu lama. Jadi kalau misalkan jangka waktu lama ini biasanya masuknya di penilaian keterampilan termasuk di proyek teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah portofolio nih teman-teman nih. Portofolio adalah penilaian yang diberikan kepada siswa dari tugas-tugas yang dikumpulkan, kemudian diberikan arahan dari guru, kemudian diberikan umpan balik dari guru. Oke, jadi namanya rekam penilaian. Kalau rekam penilaian kan enggak satu, jadi beberapa rekam, beberapa tugas-tugas yang membuat penilaian keterampilan siswa ini bisa dimuat di penilaian guru tersebut. Seperti itu teman-teman ya.
Nah, kemudian kita langsung ke contoh soalnya. Nah, teman-teman, nomor 1 adalah Pak Doni sedang menilai penampilan setiap siswa yang menyanyikan lagu daerah, dan ada juga yang menari tarian daerah. Acuan Pak Doni dalam menilai setiap penampilan siswa adalah dari penguasaan lagu, kesesuaian nada, dan intonasi lagu. Teknik penilaian yang digunakan Pak Doni tersebut ialah apa, teman-teman? Nanti sudah dijabarkan, ada yang pengetahuan, ada sikap, dan keterampilan. Nah, kalau ini termasuknya ke dalam keterampilan ya, teman-teman ya. Keterampilan. Tapi keterampilan itu termasuk ke dalam mana nih? Nah, kemudian ada yang A, yaitu teknik penilaian proyek. Yang B adalah teknik penilaian praktik atau kinerja. Yang C adalah tes tertulis, dan D adalah tes lisan, dan E adalah teknik penilaian observasi. Menurut teman, masuk ke dalam teknik penilaian apa? Nah, ini saya akan berikan pembahasannya, teman-teman ya. Ini termasuk ke dalam penilaian kinerja ya. Nah, penilaian kinerja ini masuk ke dalam praktik atau proses ya. Kemudian apa sih kok nggak masuk ke dalam penilaian proyek? Karena dia tidak diberikan penugasan yang membuat waktu yang lama. Jadi dia itu ditugaskan untuk kata kuncinya adalah penampilan ini. Di kata kunci penampilan. Kalau penampilan kan show di depan banyak orang. Jadi pada proses dia menarinya gitu. Kita akan nilai gitu. Nah, jadi masuk ke dalam teknik penilaian kinerja, termasuk ke dalam proses atau praktik ya, teman-teman ya. Itu soal nomor pertama. Kemudian yang kedua, Pak Sugi sedang melakukan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporan siswa. Pak Sugi sedang melakukan teknik penilaian apa nih, teman-teman? Silahkan. Ingat ya kata kuncinya ya, diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Nah, kan dari awal sudah dikatakan ya, periode waktu tertentu masuknya kemana? Apakah A proyek, atau B proses, C angket, D portofolio, atau E teknik penilaian observasi? Oke, gampang sekali ya, teman-teman ya. Jawabannya adalah yang A, teman-teman ya. Karena proyek itu kata kuncinya adalah periode atau waktu tertentu. Nah, penilaian proyek terdapat 4 hal yang harus dipertimbangkan, teman-teman. Contohnya seperti kemampuan pengolahan. Nah, kemampuan pengelolaan ini waktu pengumpulan data dan penulisan laporannya itu dilaksanakan secara kelompok, bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian relevansi itu adalah kesesuaian tugas proyek dengan muatan pelajarannya, teman-teman. Oke, kalau misalkan tadi udah kemampuan pengelolaan, relevansi udah, sekarang keaslian. Nah, keaslian proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karya sendiri di bawah bimbingan pendidik atau gurunya. Oke. Nah, kemudian inovasi dan kreativitas. Inovasi dan kreativitas ini dilakukan peserta didik mengandung unsur-unsur kebaruan atau sesuatu yang berbeda dari biasanya. Nah, itu ciri-ciri daripada proyek. Oke, teman-teman. Lanjut di soal nomor 3 ya, teman-teman ya. Untuk melihat perkembangan belajar siswa, maka guru mengumpulkan dokumen-dokumen hasil karya. Nah, mengumpulkan dokumen nih, udah ada kata kuncinya nih, teman-teman ya. Kalau mengumpulkan dokumen udah pasti jawabannya adalah portofolio. Oke, coba kita akan bahas. Portofolio merupakan kumpulan dokumen hasil penilaian, penghargaan, dan karya peserta didik dalam bidang tertentu yang mencerminkan perkembangan reflektif integratif dalam kurun waktu tertentu, teman-teman ya. Hal-hal nih, teman-teman ya, yang perlu diperhatikan hal yang perlu diperhatikan dan dijadikan panduan dalam penggunaan penilaian portofolio di sekolah. Yang pertama, karya asli peserta didik. Yang kedua adalah saling percaya antar pendidik dan peserta didik. Yang ketiga adalah kerahasiaan bersama antar pendidik dan peserta didik. Yang keempat adalah milik bersama antar peserta didik dan pendidik, karena kan hasil karyanya bisa jadi dipajang oleh gurunya di kelasnya atau di kantor, seperti itu ya. Kemudian yang 5 adalah kepuasan pada diri peserta didik. Yang keenam adalah kesesuaian dengan kompetensi dalam kurikulum. Dan ketujuh adalah penilaian proses dan hasil. Yang kedelapan adalah penilaian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Jadi nyatu ke dalam proses pembelajarannya, teman-teman ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini ada urutan nih, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman menghadapi soal yang urutan seperti ini, teman-teman sebenarnya nggak usah terlalu banyak membaca, hanya saja teman-teman tahu kata kuncinya. Kalau nggak paling pertama, kedua, atau nggak terakhir ya. Saya akan revisi dulu nih, teman-teman ya. Ini alfabetnya tidak sesuai dengan ejaan yang baik dan benar nih, teman-teman ya, atau urutannya nih. Ini harusnya yang B, ini C, ini D ya, teman-teman ya. Mohon maaf ya. Nah, urutkanlah
prosedur perencanaan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan yang benar. Teman-teman tinggal lihat yang pertamanya. Berarti yang pertama adalah D semua. Oke, yang pertama adalah D semua. D itu adalah menetapkan KKM. Ya itu udah pasti teman-teman ya. Kalau misalkan kita melakukan perencanaan penilaian pasti harus menetapkan KKM dulu. Nah, kemudian yang kedua tuh apa? Ketiga apa? Keempat apa? Karena kedua itu sebagai kata kunci daripada opsi-opsi yang lain. Yang kedua adalah ada yang B nih teman-teman, ada yang A, ada yang C, ada yang A, ada yang B. Kemudian kita tahu kalau prosedur perencanaan penilaian hasil belajar itu yang kedua adalah menetapkan prosedur operasional standar atau POS. Ya, yang pertama adalah teman-teman membuat KKM atau menetapkan KKM. Kedua adalah menetapkan POS. Ketiga adalah membentuk tim pengembangan penilaian. Dan yang keempat adalah mengembangkan instrumen. Jadi yang mengembangkan instrumen itu adalah yang terakhir setelah membentuk tim pengembangan penilaian. Jadi ingat-ingat teman-teman, prosedur perencanaan penilaian hasil belajar yang terakhir itu adalah mengembangkan instrumennya. Jadi mana yang mengembangkan instrumennya? Kalau mengembangkan instrumen itu kan berarti yang B ya. Cari aja yang B paling belakang. Yang B itu adalah yang C dan yang D. Berarti kata kuncinya adalah di nomor 2. Yang D benar semua. Yang kedua adalah menetapkan POS. Kalau menetapkan POS itu kan yang A. Berarti jawabannya adalah D teman-teman ya. Itu ke soal nomor 5 teman-teman ya. Penilaian yang berfungsi untuk perbaikan pembelajaran dan juga sebagai salah satu bahan untuk pengolahan nilai rapor adalah, ini sangat gampang sekali teman-teman ya. Bisa kita tebak nih. Yang berfungsi sebagai perbaikan pembelajaran. Kalau misalkan perbaikan pembelajaran dilaksanakannya pada saat apa? Pada saat proses kan. Kalau misalkan pada saat proses berarti pengolahan penilaian menggunakan penilaian apa nih teman-teman? Apakah semester ataukah akhir tahun pelajaran, atau penilaian harian, atau penilaian tengah semester, atau penilaian akhir semester. Karena dia proses pembelajaran, berarti kita pilih yang penilaian harian. Kenapa yang penilaian harian? Karena setelah pembelajaran pasti diberikan penilaiannya. Coba kita lihat pembahasannya teman-teman ya. Nah, penilaian harian berfungsi untuk perbaikan pembelajaran dan juga sebagai salah satu bahan untuk pengolahan nilai rapor. Nah, nilai pengetahuan yang diperoleh dari penilaian harian merupakan nilai rata yang ditulis dengan menggunakan angka pada rentang 0 sampai 100. Jadi, teman-teman paham ya teman-teman ya soal nomor 5 itunya. Terima kasih, itu saja dari saya, dan teman-teman juga tadi saya udah janji untuk memberitahukan bagaimana cara mendapatkan buku pendamping dan kelas PPG 2022 ini. Silakan teman-teman bisa pemesanan di chat WA Mintera atau admin Lentera CPNS ex Navigator Guru di 087723317506. Mas mau kelas atau mas mau buku atau mau keduanya, silakan. Kami membuka kelas dan buku ini ditulis langsung oleh tim kami yang sudah lulus PPG di tahun kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan, salam sukses selalu.